hari ini teman-teman, hari pertama kita ya. Jadi kita pertama belajar menghafal huruf-huruf Hanggelnya terlebih dahulu. Jadi dasar dari bahasa itu adalah huruf teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mengenal hurufnya, nggak hafal hurufnya, nanti belajar ke depannya susah. Jadi mulai hari ini, setelah ini ya, nanti tolong bener-bener dihafalin nih huruf-hurufnya, cara bacanya gimana, dihafalin ya. Jangan cuma di Zoom-nya aja. Setelah Zoom nanti juga dihafalin gitu ya, biar cepet hafal, cepet bisa baca, gitu. Oke, di sini hari ini aku akan mengajarkan atau ngasih tahu ke kalian ya, bagaimana cara mudah menghafal huruf Korea. Kita mulai hari ini dari menghafal Hangul vokalnya terlebih dahulu. Jadi kita hari ini cuma hafalan huruf vokalnya aja teman-teman ya. Di sini huruf vokalnya itu ada beberapa ya, sekitar 20-an. Nah, nanti kita hari ini 1 jam ke depan berusaha bagaimana ngafal huruf ini selama 1 jam ke depan. Oke. Cara mudah menghafal huruf Hangul itu teman-teman, terutama di vokalnya ini ya, yaitu dengan membaginya per kelompok. Di sini udah aku bagi, yang pertama ada vokal dasar, terus ada vokal Y, sama vokal rangkap. Untuk vokal dasar, vokal Y, vokal rangkap aku jelaskan setiap kita hafalinnya ya. Kita mulai dari vokal dasarnya terlebih dahulu. Jadi yang perlu kita hafalkan terlebih dahulu yaitu vokal dasarnya. Untuk vokal dasar teman-teman, jadi vokal Korea ya, itu memiliki 2 bentuk. Oke, vokal Korea memiliki 2 bentuk. Yang pertama bentuknya itu seperti ini. Garis panjangnya dia berdiri, terus ada garis di tengahnya. Nah, bentuk pertamanya tuh kayak gitu. Garis panjangnya berdiri, terus ada garis pendek di tengahnya. Terus bentuk yang kedua itu garis panjangnya tidur seperti ini. Garis panjangnya tidur, terus ada garis kecil juga, garis pendek juga di tengahnya. Sama ya, yang membedakan adalah garis yang pertama, garisnya berdiri, garis panjangnya berdiri, yang kedua garis panjangnya tidur. Nah, itu yang perlu kalian hafalkan terlebih dahulu. Vokal Korea memiliki 2 bentuk. Yang pertama berdiri, yang kedua dia tidur. Oke, bisa dimengerti ya. Yang pertama berdiri, yang kedua tidur. Nah, di vokal dasar ini juga udah aku bagi nih teman-teman, mana yang hurufnya berdiri dan mana yang hurufnya tidur. Kita mulai hafalin dari yang bentuknya berdiri terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada 3 huruf ya. Di sini ada 3 huruf. Yang pertama itu ada huruf A. Yang pertama ada huruf A. Huruf A garis panjangnya dia berdiri, terus ada garis pendek ke kanan. Kayak gini ya. Garis panjangnya berdiri, terus ada garis pendek ke kanan. Itu adalah huruf A. Nah, kalian hafalin itu ya. Garis panjangnya berdiri, terus ada garis pendek ke kanan. Itu adalah huruf A. Terus berikutnya, yang kedua adalah garis panjang aja, teman-teman. Jadi garis panjang aja, nggak ada garis di tengahnya, nggak ada. Dia ini adalah huruf I. Oke? Kalau ada garis ke kanan, dia huruf A. Kalau nggak ada garisnya sama sekali, itu adalah huruf I. Terus yang terakhir, ada garis panjang berdiri, tapi garis pendeknya ke kiri, kebalikan dari huruf A. Di sini tertulis EO, teman-teman. Di sini tertulis EO, tapi untuk sementara kalian bisa bunyiin O aja ya. O. Atau mungkin kalau teman-teman udah tahu bunyinya itu O. Tapi kalau untuk sekarang mungkin agak sulit ya membedakan, jadi baca O aja. Atau gimana kalian baca nggak apa-apa. Nanti ketika di semester 2 baru kita perbaiki. Jadi untuk sekarang kalian bisa baca O atau O, terserah ya. Kayak gitu. Jadi ada 3 macam garis yang berdiri, teman-teman. Yang pertama ada A, di mana garis pendeknya ke kanan. Terus ada I, di mana nggak ada garis tengahnya sama sekali. Terus ada O, di mana garis pendeknya itu ke kiri, kebalikan dari A. Jadi A, I, sama O. Nah,
Silahkan dihafalkan terlebih dahulu teman-teman untuk ketiga huruf ini ya. Aku kasih waktu 3 menit cukup ya untuk ngafalin huruf ini. Bisa sambil dicatat juga teman-teman. Ngafalinnya kalau bisa sambil ditulis ya. Kalian jangan cuma hafalin bentuknya doang, tapi sambil ditulis, sambil dicatat juga berulang-ulang biar makin hafal. Astagfirullah. Sebentar ya. Sampai menit 17 teman-temannya. Silahkan dihafalkan terlebih dahulu. Jangan cuma diingat-ingat di kepala, tapi sambil dicatat ya biar makin hafal. Masih ada yang on cam kah? Yang nyalain videonya bisa dimatiin ya videonya teman-teman ya. Gak usah dinyalain videonya. Mic-nya juga dimatiin. Kedepannya yang nyalain video aku kick ya. Jadi tolong dimatiin biar nggak ganggu teman-temannya. Oke, udah menit 17 teman-teman. Aisol ya, siapa Aisol? Teman-teman udah mau hafal semua. Masih ada kah yang nyalain videonya? Siapa-siapa? Aduh, aku harus nyari satu-satu banget nih. Siapa yang nyalain videonya dimatikan dong. Kenapa kalian kayak rusuh banget sih? Kan nggak baca ini ya, instruksi di grup ya. Masih ada nggak yang nyalain kamera? Ini sejam nyari kamera doang nih aku. Yang nyalain kamera aku kick ya. Masih adakah yang nyalain kameranya? Masih ada nggak? Siapa? Masnya aku masa nyari salah satu ini. Gimana aku ngekicknya, we? Oh, udah. Oke, oke. Oke, oke. Ada orang tiga. Ada 3 orang lagi ya. Masih ada yang nyalain videonya.
Yang bisa. Oh, ini kah? Udah, masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada videonya yang nyala? Oke, oke. Aku kalau tahu klik nih. Oke, udah nggak ada ya. Oke, oke. Ya, udah hafal ya tiga teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Jadi yang hurufnya berdiri ada tiga, A, I, sama O ya. A yang ke kanan, I yang nggak ada garis di tengahnya, O yang garisnya ke kiri. Gitu ya. Kita lanjut teman-teman yang bentuknya itu tidur. Di garis yang bentuknya tidur ini teman-teman, garis tidur, terus ada garis di tengahnya ke atas. Ini juga huruf O teman-teman. Untuk sekarang, antara huruf ini sama huruf ini, baca sama aja nggak apa-apa ya untuk sekarang ya. Kalian baca O aja untuk sekarang, nggak apa-apa. Karena kalau aku jelasin, nanti kalian bingung dan makin nggak hafal-hafal. Jadi untuk sekarang baca aja hurufnya O semua. Cuma yang membedakan itu di tulisan Latinnya ya. Kalau yang berdiri itu Latinnya E sama O. Kalau yang tidur itu Latinnya O aja. Gitu ya. Oke. Garis yang tidur, terus ada garis pendeknya ke atas. Nah, itu huruf O. Terus yang dia tidur aja, teman-teman. Nggak ada garis di tengahnya. Itu huruf E. Huruf E ya. E. Contohnya itu kayak di kata pergi. Pergi ya. Pergi sekolah. Nah, kayak gitu. E ya, bunyinya E. Bukan E, teman-teman. Tapi E. Bisa dipahami ya, bunyinya E. Terus yang hurufnya itu tidur, terus garis pendeknya itu ke bawah, kebalikan dari O, itu ada huruf U, teman-teman. Oke, aku kasih waktu lagi 3 menit ya, teman-teman, sampai menit 24. Silahkan dihafalkan hurufnya. Yang ke atas itu O, yang garisnya aja itu E, yang ke bawah itu O. Silahkan dihafalkan terlebih dahulu sampai menit 24. Ini tidak di tos jadi Kak Bella mau join. Wah, gila banget sih kalian. Aku nggak bisa berkata-kata nih, paling rusuh loh kalian. Masih ada yang nyalin videonya kah? Gak ada ya? Oke. Dihafalkan dulu ya sampai jumpa.
Oke, sudah ya? Siapa yang udah hafal nih? Baterainya. Hah? Oke, siapa yang udah hafal? Kalian udah. Udah hafal semua ya? Nggak ada kan yang belum hafal? 6 itu belum hafal. Duh, kok bisa belum hafal? Yang belum hafal mungkin nanti bisa dihafalkan lagi ya setelah Zoom-nya ya. Soalnya nanti kalau nunggu yang belum hafal nanti nggak nambah-nambah. Kak izin, oke. Oke, aku belum. Oke. Jadi, aku kasih pertanyaan teman-teman ya. Aku kasih pertanyaan, nanti silahkan dijawab. Tapi dalam hati aja, nggak usah diketik. Oke, nggak usah diketik, dijawab aja di tempat kalian masing-masing. Nah, nanti ketika aku tanya salah berapa, kalau misal salah dua, ketik aja dua. Kalau betul semua, ketik nol ya. Kalau betul semua, ketik nol. Kalau salah satu, ketik satu, salah dua, ketik dua. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, silakan diperhatikan huruf-huruf yang ada di layar ini teman-teman. Nanti aku tunjuk hurufnya. Nah, nanti kalian tebak dia itu bunyinya apa gitu ya. Jujur ya, kalau salah bilang salah ya. Nggak usah diketik teman-teman. Jawab aja di hati kalian masing-masing. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah, sebentar. Yang pertama adalah ini teman-teman. Hurufnya tidur, garis di tengahnya ke bawah. Ini huruf apa? Satu, dua, tiga. Ini adalah huruf U. U ya, huruf U. Oke. Berikutnya, ini teman-teman, garisnya berdiri, terus ada garis pendek ke kiri. Ini huruf apa? Satu, dua, tiga. Ini huruf O. Huruf O. Tulisannya E sama O ya. Bunyiin O aja untuk sekarang. Berikutnya, teman-teman, ini garisnya tidur aja, teman-teman. Nggak ada garis di tengahnya. Ini huruf apa? Satu, dua, tiga. Ini huruf E. E, bukan E ya, bukan E, ingat, tadi huruf E. Oke, berikutnya teman-teman, eh, ini garisnya panjang berdiri, terus ada garis pendek ke kanan. Ini huruf apa? Satu, dua, tiga. Ini huruf A, teman-teman, huruf A. Oke, berikutnya ini teman-teman, garisnya tidur, terus garis pendeknya ke atas. Ini huruf apa, teman-teman? Satu, dua, tiga. Ini huruf O juga. Ini huruf O. Kalau ini huruf tulisan Latinnya O aja. Kalau ini tulisan Latinnya adalah E sama O ya. EO gitu ya. Oke, terakhir teman-teman. Yang garisnya berdiri aja. Tidak ada garis di tengahnya. Ini huruf apa? Satu, dua, tiga. Ini huruf I teman-teman. Huruf I. Oke, sudah. Silahkan diketik salahnya berapa, betulnya berapa teman-teman. Salah satu. Aku kan tadi bilang nggak usah diketik jawabannya. Benar semua, salah satu. Kok bisa salah satu? Yang salah satu di mana salahnya? Betul semua, bagus, bagus. Semua bagus, bagus. Bagus, betul semua, bagus, bagus, bagus. Yang salah satu, kok bisa salah? Salahnya di mana? Nggak tahu, bener aja. Maksudnya salah tiga betul. Loh, kok bisa salah tiga? Salahnya kok banyak banget. Belum hafal ya? Oke, dicatat nggak? Bisa, dicatat bisa. Di screenshot aja juga bisa. Buat yang belum hafal, seperti kataku tadi, nanti dihafalin setelah Zoom-nya, teman-teman ya. Salah satu, ini nggak confuse, Sam. Oh, ya, bunyinya itu agak Dia bunyinya Contohnya itu kayak di kata pergi, sekolah, selama, terus semua. Nah, itu pakai semua ya. Bener. Gitu juga pakai juga. Kak, belum hafal tadi. Ya, salah satu di Oke, harap diingat ya, itu bunyinya teman-teman ya, bukan E. Oke, kalau mau izin silahkan izin keluar ya, nggak perlu izin ke aku, nggak apa-apa.
Oke. Yang on cam, aduh nggak tahu aku nanti waktunya cuma habis buat on cam. Gimana nih masanya ada banyak banget nih kalian. Aku harus nyari kayak gini nih. Nih satu-satu kayak gini. Gimana aku ketemunya? Tolong dong yang masih on cam dimatiin. Tapi layarku ada kan? Layarku ada kan? Putri. Sama aja kalian nyebutin Putri. Aku harus nyari satu-satu kayak gini nih. Nih. Waktunya habisnya dah. Selama masih ada layarku nggak apa-apa sih. Oke. 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 Lanjut ya. Tadi kita udah hafalin nih bentuk dasarnya teman-teman. Ada 6 huruf ya. Tolong nanti setelah selesai Zoom-nya dihafalkan lagi ya. Jangan ditinggalin. Oke. Sekarang kita ke vokal Y teman-teman. Vokal Y. Vokal Y ini apa? Oke. Kalau vokal dasar itu tuh bunyinya cuma contohnya ini ya. Bunyinya ini cuma A aja. A. Gitu aja ya. Nah kalau vokal Y itu ya di depannya ada huruf Y-nya. Simple. Vokal dasar A aja. Kalau vokal Y jadinya ya. Gitu ya. Vokal dasarnya A, vokal Y-nya jadi ya. Untuk vokal Y ini yang nggak ada itu huruf I sama E. I sama E yang berdiri aja. Jadi yang nggak ada garis tengahnya itu nggak ada vokal Y-nya, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus bedanya apa vokal dasar sama vokal Y? Bedanya lihat, teman-teman. Kalau vokal dasar, garis di tengahnya ada berapa? Ada satu. Oke? Kalau vokal dasar, garis di tengahnya hanya ada satu. Nah, kalau vokal Y, garis di tengahnya ada dua. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman, contoh. Semisal, garisnya panjang, terus garis pendek ke kanan seperti ini, garis di tengahnya cuma satu kayak gini. Nah, ini bunyinya A aja. Tapi, kalau garis di tengahnya ada dua seperti ini, maaf, ada dua seperti ini, nah, ini menjadi iya. Seperti itu ya. Gampang ya. Jadi kalau garisnya ada dua tinggal ditambahin huruf Y di depannya. Asal kalian hafal vokal dasar, vokal Y ini juga kemungkinan gampang nih dihafalkan. Karena bedanya cuma ada dua garis aja di tengah. Kalau vokal dasar, garis di tengahnya cuma satu. Kalau vokal Y, garis di tengahnya itu ada dua, teman-teman. Seperti itu. Bisa dipahami? Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Izin keluar. Oke, oke. Yang mau izin keluar, silahkan ya. Nggak usah izin ya. Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung, teman-teman? Apa mengerti semua? Aku, Kak. Tuh, kenapa kamu masih bingung? Langsung paham. Bagus, bagus. Kenapa yang masih bingung? Coba apa alasannya? Jangan insya Allah, bisa-bisa, enggak ya. Di sini enggak ada kata sedikit-sedikit, insya Allah enggak ada. Bisa-bisa, enggak. Nanti kalau udah ada videonya di YouTube ya, bisa dilihat di YouTube. Apa? Ngerti tipis. Enggak ada kata-kata tipis, bisa-bisa, enggak. Kalau enggak bisa, bilang enggak. Kalau bisa, bilang bisa. Udah. Oke, oke. Paham ya? Oke, jadi coba ketik tadi apa perbedaan vokal dasar sama vokal Y? Coba. Betul, untuk pelafalan kita ke semester 2 ya. Apa perbedaan vokal dasar sama vokal Y? Garis di tengah, garisnya. Kenapa garisnya? Garis di tengahnya kenapa beda garis? Bedanya gimana? Jumlah garis di tengahnya. Yang dasar garisnya satu, yang Y-nya betul. Oke, oke, betul. Jadi, sekali lagi, yang perlu teman-teman hafalin banget di vokal adalah vokal dasar, teman-teman ya. Kalau vokal dasar itu teman-teman hafal, untuk vokal Y-nya juga gampang untuk dihafalin ya. Oke, intinya kalau garisnya ada dua itu ada Y-nya, guys. Oke, betul. Jadi kalau garis di tengahnya itu ada dua, ada Y-nya ya. Kita. Oke, oke, bagus, bagus. Pintar, pintar. Udah hafal ya? Udah hafal ya? Oke, udah hafal 10 huruf nih. Tinggal 10 lagi. Ya, lanjut ya teman-teman ya.
Sekarang kita ke vokal rangkap, teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan dulu vokal rangkap itu apa. Kalau vokal dasar, teman-teman, itu ya bentuknya kayak gini, A, I, sama O gitu ya. Nah, kalau vokal rangkap, teman-teman, ini kan satu huruf nih. Tapi dalam satu huruf ini ada dua bentuk vokalnya. Bentuk vokal yang pertama itu ada garis panjang, garis tengah ke kiri. Nah, bentuk pertama ada huruf ini ya, ini huruf apa? Huruf O. Terus bentuk huruf yang kedua itu ada huruf yang garisnya itu panjang berdiri aja. Nah, kayak gini. Nah, jadi yang di kiri ada huruf O, yang di kanannya ini ada huruf I. Nah, ini yang dinamakan vokal rangkap, di mana dalam satu vokal ini memiliki dua bentuk, teman-teman. Tapi ini satu vokal ya, bukan huruf O dan I, tapi ini satu vokal yaitu huruf E. Cuma bentuknya ada dua aja gitu ya. Bentuknya ada dua, tapi satu huruf. Bisa dimengerti tidak? Bentuknya ada dua, tapi ini bukan dua huruf O dan I, tapi huruf E. Bisa dimengerti? Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bacanya gimana, Kak? E. Oke, oke. Oke. Ulang ya. Kalau vokal rangkap itu, teman-teman, dalam satu huruf, ini satu huruf, teman-teman, ya, bukan dua huruf, tapi bentuk hurufnya itu ada dua. Yang pertama tadi ada huruf O, seperti ini huruf O, terus yang kedua ada huruf I. Nah, kayak gini ya, bentuknya kayak gini ya. Ada dua bentuk huruf vokal dasar. Tapi ini bukan dua huruf, teman-teman. Ini satu huruf, yaitu huruf E. Oke? Huruf E. Oke, semoga bisa dipahami ya. Huruf E. Huruf E itu bentuknya adalah gabungan dari huruf O sama huruf I. Nah, huruf E bentuknya adalah gabungan dari huruf O sama huruf I. Terus berikutnya ada AE, teman-teman. AE ini juga baca E aja, teman-teman ya. Jadi sama-sama bunyiin E saja untuk saat ini. Jadi yang atas itu E, yang ini E juga, yang bawahnya ini juga E aja. Cuma yang beda di penulisan Latinnya, di mana yang atas ini Latinnya E aja, yang bawah ini Latinnya AE. Tapi untuk sekarang sama-sama bunyiin E aja, karena pada dasarnya bunyinya emang agak mirip ya. Oke, kalau E aja tadi gabungan dari huruf O sama huruf I. Nah, ini E aja. Nah, kalau yang AE, teman-teman, itu gabungan dari huruf A sama huruf I. Nah, yang E gabungan dari huruf O sama huruf I, yang AE gabungan dari huruf A sama huruf I. Kalau teman-teman bingung nih, oh gabungan mana? Tinggal kalian hafalkan bentuk hurufnya aja, teman-teman. Kalau huruf E bentuknya kayak gini, kalau huruf AE hurufnya kayak gini. Nah, meskipun hurufnya berbeda, tapi untuk sekarang teman-teman semua bunyiin huruf E aja ya. Jadi kedua huruf ini untuk sekarang kalian bisa bunyiin sama-sama E aja gitu ya, biar nggak bingung. Oke, satu lagi teman-teman, vokal Y-nya. Nah, perbedaannya sama ya, kalau vokal Y berarti di garis di tengahnya, pendeknya itu ada dua. Nah, kalau dia garis di tengahnya satu seperti ini, dia hurufnya E. Kalau ada dua kayak gini, tinggal ditambahin huruf Y. Gitu ya. Yang ini pun juga sama. Ini garis di tengahnya satu. Kalau garis di tengahnya ada dua, tinggal ditambahin huruf Y aja. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Aku kasih waktu teman-teman buat hafalin huruf E-nya ini teman-temannya sampai menit 40 ya. Silahkan dihafalkan terlebih dahulu sambil dicatat.
Oke, sudah dihafalkan teman-teman? Siapa yang udah hafal nih? Wih, banyak banget. Hah? Siapa yang nggak serius? Ada yang bercanda di chat sih. Kan? Tahu deh. Oke, oke, silahkan ditulis terlebih dahulu. Oke, sudah teman-temannya, udah dihafalkan semua ya. Oke, oke, oke. Kenapa sih kayak ribut sendiri gitu kayak. Oke, oke. Kita lanjut ya. Kita ke vokal rangkap lagi teman-teman. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan ditambahin huruf Y ya. Oke, kalau yang sebelumnya itu ditambahin huruf Y. Nah, kalau yang sekarang itu ditambahin huruf W, teman-teman. Ditambahin huruf W. Oke, untuk sekarang teman-teman, kalian bisa hafalkan dengan membaca aja ya. Jadi kalau untuk hafalin menulisnya boleh juga, tapi untuk sekarang mungkin aku sekarang ya, nanti aku kasih tahu bagaimana cara ngafalin bentuknya. Nah, untuk sekarang kita hafalin dari cara membacanya aja terlebih dahulu. Oke. Cara membaca vokal rangkap ini teman-teman, kalian lihat hurufnya yang berdiri ya. Kalian lihat hurufnya yang berdiri. Nah, di sini yang berdiri ada garis panjang berdiri, terus garis tengah ke kanan. Ini huruf A. Oke? Nah, kalau yang berdiri itu huruf A, nah tinggal ditambahin huruf W di depannya. Jadinya WA. Nah, kayak gitu. Oke? Jadi dilihat garisnya yang hurufnya yang berdiri aja. Dilihat hurufnya yang berdiri saja, teman-teman ya. Yang berdiri A, nah tinggal ditambahin huruf W di depannya jadinya WA. Kayak gitu. Nah, terus berikutnya teman-teman, ini garis yang berdiri huruf apa teman-teman? Garisnya yang berdiri huruf apa? Hurufnya yang berdiri huruf apa? Maaf. Huruf AE. Dibacanya E ya. Oke? Huruf AE dibacanya E juga. Nah, tinggal ditambahin huruf W di depannya. Gitu ya. Jadinya WE gitu ya. Atau W gitu ya. Oke? Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang silahkan ditebak teman-teman. Ini. Ini garisnya yang berdiri huruf apa? Silahkan ditebak ya. Garis yang berdiri huruf apa? Nah, udah tahu garis yang berdiri huruf apa? Oke, berikutnya. Kalau semuanya ini dibacanya gimana?
Dibacanya adalah W. Oke, betul. Dibacanya adalah W. Jadi, garis huruf yang berdiri adalah huruf E. Nah, tinggal ditambahin huruf V di depannya, gitu ya. Berikutnya, teman-teman. Kalau ini, huruf yang berdirinya huruf apa? Oke. Terus, dibacanya gimana kalau hurufnya kayak gini, teman-teman? Oke. Huruf yang berdiri adalah huruf O. Tinggal ditambahin huruf W di depannya, jadinya WO. Gitu ya. Oke, siapa yang benar semua? Siapa yang benar semua jawabannya, teman-teman? Hah, kecepatan. Apakah ada yang nggak benar dari kalian jawabnya? Paham dan benar semua. Betul, bagus. Bagus, bagus. Oke, bagus. Sudah paham ya semua ya? Jadi dilihat huruf yang berdiri. Kayak gitu ya. Nah, tapi ada pengecualian teman-teman. Ada pengecualian. Yaitu ada huruf I yang berdiri ya. Kenapa? Karena ada dua nih. Yang pertama ini sama yang ini. Huruf yang berdirinya ada dua. Yaitu huruf I sama huruf I ya. Nah, cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kayak gini. Gampangnya teman-teman. Kalau hurufnya yang tidur itu, oke? Kalau hurufnya yang tidur itu O, ke atas ya garisnya ke atas. Nah, dibacanya adalah OE. Dibacanya adalah OE. Jadi diawalin huruf O, OE gitu ya. Kak, Jadi kalau minta. kaget. Kalau garis tidurnya itu O, terus ada huruf I, dibacanya OE ya. Nah, tapi kalau sebaliknya nih, nah garis huruf yang tidurnya itu huruf U. Garis yang berdiri itu huruf I. Dibacanya adalah WI. Gitu ya. Jadi U dan I dibacanya wi. Kalau O dan I dibacanya OE. Seperti itu. Oke, sekarang aku kasih tahu bagaimana cara menghafal tulisannya, teman-teman ya. Cara menghafal tulisannya adalah seperti ini. Jika garis di tengahnya itu ke kanan, teman-teman, contohnya kayak ini ya, garis di tengahnya ke kanan sama yang ini ke kanan kan, garis tengahnya, tadi kan huruf AE kan gabungan dari A sama I ya, A kan ke kanan, nah sama I kayak gini. Nah, jadi kalau garis di tengahnya yang berdiri itu ke kanan, jadi yang di bawahnya itu pakai huruf O. Oke? Kalau garis di tengahnya yang pendek itu ke kanan, ini ya, garis yang berdiri ini ke kanan di pendeknya, nah maka pasangannya itu pakai O yang bawah. Tapi kalau sebaliknya teman-teman, garis di tengahnya itu yang berdiri ya, huruf yang berdiri ini, jika garis huruf yang berdiri itu di tengahnya ke kiri, pakainya U, seperti itu. Contohnya ini, nah garis pendeknya yang berdiri ke kiri, ini juga ke kiri, nah pakainya U. Untuk I, itu ada yang pakai O, ada juga yang pakai U, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Aku kasih waktu lagi kah? Eh, Oke, aku kasih waktu lagi teman-teman untuk mencerna ya. Sambil ditulis ya sampai menit 53 teman-teman. 54 deh. Pas nanti satu. Oke, silahkan ditulis dulu teman-teman. Sambil dicerna ya.
Oke, sudah ya teman-teman ya, udah hafal semuanya. Terus yang terakhir ada huruf E sama I, ini EI ya teman-teman ya. Untuk cara bacanya kita pelajarin nanti saja. Untuk sekarang kalian cukup hafalin saja, ini adalah huruf EI ya. E sama I, EI gitu ya. Oke? Oke. Oke, sudah teman-teman, kita sudah hafalin huruf-huruf vokalnya untuk hari ini ya. Untuk huruf konsonannya kita hafalkan di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk biar hurufnya ini yang sudah kalian hafalkan barusan itu nggak lupa, nanti setelah kelas ini, setelah Zoom-nya atau besok juga ditolong dihafalkan lagi ya. Jadi kalau sekarang udah hafal jangan ditinggal, nanti lupa ya. Oke, aku mau mengingatkan lagi di sini huruf vokal itu yang penting adalah vokal dasarnya teman-teman. Asal teman-teman hafal vokal dasar, untuk vokal Y sama vokal rangkap itu cukup mudah untuk dihafalkan. Kenapa? Karena kalau vokal dasar kalian hafal, vokal Y bedanya ada 2 garis aja. Kalau vokal rangkap bedanya apa? Ya bentuknya kayak gini kalau vokal rangkap ya, gabungan kayak gini. Contohnya, ini adalah huruf A. Kalau ada 2 garis seperti ini menjadi Iya. ya. Kalau modelnya seperti ini menjadi wa. Dua. Nah, ya kan? Gampang ya untuk vokalnya dihafalin teman-teman ya. Siapa yang udah hafal nih selama 1 jam nih untuk ngafalin ini? Siapa yang udah hafal selama 1 jam ini? Saya oke oke, bagus bagus. Nah, untuk yang sudah hafal, tolong ya setelah ini dibaca lagi ya, dibaca lagi. Nanti terus besok juga dibaca lagi biar nggak lupa teman-teman ya. Betul, masih agak lupa ya, dibaca lagi, ditulis lagi gitu ya biar nggak lupa ya. Masih bingung yang di W. Loh, kok masih bingung yang di W? Teman-teman kita kan ada grup diskusinya ya. Nanti kalau teman-teman bingung nih huruf V, nanti teman-teman yang paham tolong ya dijelaskan ke teman-temannya yang masih bingung ya. Sam tugasnya gimana? Sabar, nanti untuk tugasnya kita infoin di grup ya. Sam izin bertanya. Oke, untuk cara bacanya aku nggak mau ngajarkan sekarang ya. Takutnya ini nanti teman-teman malah bingung. Jadi untuk sekarang cukup hafalkan aja bentuknya kayak gimana ya teman-teman ya. Sam biar kuat di otak sama terbiasa latihannya bagus apa? Dibaca terus sambil mulai diketik mungkin ya. Semudah aku terus sama di ebook cuma pengen tahu pelafalannya yang benar. Untuk pelafalannya yang benar mungkin kita bisa pelajarin nanti ya ketika kita udah hafal di minggu kedua, berarti kita belajar pelafalannya ya. Untuk sekarang cukup dihafalkan saja hurufnya, bentuknya kayak gimana ya. Perbedaan W yang tidur sama yang berdiri apa sih? Perbedaan W yang tidur sama yang berdiri. Maksudnya gimana? Untuk teman-teman yang paham, yang ada kan yang udah hafal kan? Masuk. Udah ada yang paham kan tadi cara baca vokal W-nya tadi gimana? Nanti tolong dilanjutin teman-teman. Nanti tolong dijelasin ke teman-teman yang belum paham ya. Saya baru gabung, saya mau Loh, udah mau selesai kok kamu baru gabung. Hafalin yang vokal rangkap susah banget diingat. Oh, sebenarnya enggak. Oke, masih ada 3 menit nih. Oke, aku ulang ya. Kalian cukup lihat hurufnya yang berdiri aja. Kalian lihat hurufnya yang berdiri aja, terus tinggal ditambahin huruf W. Oke, ulang. Oke, ulang ya. Ini huruf E. Oke, jadi kalian lihat huruf yang berdiri aja. Ini huruf E ya. Semisal kita tambahkan kayak gini, nah tinggal ditambahin huruf W di depannya. Nah, kayak gitu. Ini huruf O. Semisal kita tambahkan kayak gini, jadi wow. Nah,
Simple, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bingung, oh kok pasangannya pakai U nggak pakai O? Nah, kalian ingat, kalau garis pendeknya ini yang berdiri ke kiri, pasangannya itu pakainya U. Oke, kalau garis di tengahnya ini ke kiri nih, pakainya U. Tapi kalau garis di tengahnya ke kanan, contohnya A ini. Nah, ini berarti pakai O. Gitu. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Untuk yang belum paham, nanti mungkin bisa dibantu sama teman-temannya di grup ya. Oke. Oke, ya udah gitu aja teman-teman untuk hari ini. Kita bertemu lagi Senin, Selasa, Rabu ya. Kita ketemu lagi Selasa atau Rabu ya. Kita ketemu lagi Rabu ya. Gitu aja. Terima kasih semua yang sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.